Iman kepada Allah SWT. Oke. Tirta Nirmala. Iman kepada Alkitab. Oke. Yusuf. Lupa. Zafran. Iman kepada. Oke. Pikan. Iman kepada. Oke. Kemudian Suci Nurman. Yang terakhir. Yang kita belajar. Iman kepada Koda dan. Ya, Koda dan. Jadi hari ini kita akan belajar buku iman ya. Oke. Terus sekarang saya tanya, siapa yang tahu makna koda? Artinya koda? Yang lain lagi ya, tadi kan sudah ada. Putri Ami, koda adalah apa? Oke, terus siapa lagi? Yang lain artinya koda? Ayuni. kepastian, peraturan, dan ukuran. Oke, sekarang kita masuk ke kadar. Kadar, siapa yang tahu kelompok 1? Kadar. Menurut bahasa apa kadar? Kadar? Apa itu? Baca apa? Kelompok 1. Kelompok 1, silakan mewakili. Siapa yang mewakili? Kelompok 1. Secara bahasa bedakan kepastian, peraturan, dan ukuran. Oke. Istilah kadar merupakan penyebutan dari tanda atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluk segala-galanya. Ya. Kemudian, oke sudah. Oke sudah, bagus ya. Kemudian siapa yang bisa membedakan antara koda dan kadar? Sudah bisa atau belum? Kalau belum bilang belum. Sudah atau belum? Belum. Jadi nanti sebentar kita akan belajar tentang itu ya, apa perbedaan. Karena tidak sama itu koda dengan kadar. Ya. Sekarang lihat lagi di bukunya ya. Kita akan memasuki pengertiannya koda. Yang pertama koda, sudah lihat bukunya? Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu apa itu koda. Tidak usah ditulis ya, cukup didengarkan dan lihat bukunya. Jadi koda menurut bahasa itu berarti hukum, ya, hukum. Ada di situ ya, hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Ini menurut bahasa ya. Sedangkan menurut istilah, koda adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Ada yang tahu zaman azali itu apa? Sebelum kita lahir ke dunia, ya. Sejak di dalam kandungan itu sudah ditetapkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan koda ini disebut dengan sunnatullah, tidak bisa dirubah. Contoh, ada yang dilahirkan menjadi perempuan, tidak bisa dirubah jadi laki-laki. Laki-laki juga sudah ditentukan bahwa kamu akan lahir seperti itu. Oh? Dan tidak bisa dirubah, tidak boleh dirubah itu. Koda ya. Sekarang kita masuk ke kadar. Kadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, koda itu merupakan perwujudan dari kadar adalah perwujudan dari koda ya. Jadi menurut istilah, koda adalah kadar adalah perwujudan dari koda atau ketetapan Allah yang terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu ya, dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya Allah ya. Jadi sudah diukur. Dan ini disebut dengan takdir. Kadar ini disebut dengan takdir ya. Contohnya ada di situ. Ini lihat gambar ini ya. Kematian. Ini. Jadi umur kita
Bantu, ayo kerja. Jangan cuma diam-diam, ayo. Siapa yang tulis tadi? Siapa yang tulis? Lamusti. Nomor 1 silakan diisi. Ada di buku ya, semuanya ada di buku. Silakan dikerja. Ada di situ tadi ya di kertasnya. Ya. Di sini ada di buku. Silakan cari rame-rame. Silakan. Ini kerja kelompok ya. Bacakan soal supaya dibantu teman. Nomor 1 apa soalnya? Apa arti iman kepada dan keadaan menurut kalian? Menurut kalian bisa pakai bahasa sendiri? Bisa pakai bahasa sendiri itu di nomor 1 ya. Bisa di buku, bisa pakai bahasa sendiri ini. Kemudian contohnya apa saja ya? Contoh kode apa? Contoh kadar apa? Ayo silakan dikerja. Kemudian apa perbedaannya ya? Yang di pertanyaan ketiga itu apa perbedaannya sunatullah dengan takbir? Ada tadi di sini, ada di bawah sunatullah dengan takbir.
Kedua nih. Udah datang nomor 2-nya tuh. Udah nggak berarti dengan perbedaannya. Tadi sudah kelas. Supaya masih penting hasilnya. Yang baik. Jadi bisa pakai bahasa sendiri kalau ada Media banyak. Ngerti kan nih? Oke, lanjut. Jadi perbedaan itu kada itu apa ya? Kada itu apa? Kada itu apa? Supaya jelas perbedaannya apa. Jadi perbedaannya itu kalian simpan kode itu apa ya? Sunat itu apa? Kalian kerjakan saja itu yang lain tidak
sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya, baik berupa nasib, rezeki, jodoh, ataupun kematian. Haruslah kita berterima bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah SWT. Sudah, tepuk tangan. Sudah tulis namanya di belakang hijab. Di belakang. Ayo baca. Nomor 3 ya. Apa arti iman kepada qadar dan qadar menurut kalian? Arti iman kepada qadar dan Lanjut, ayo. dan menurut kami adalah iman kepada qadar dan qadar merupakan hukum iman yang keenam, rukun iman atau rukun iman yang terakhir. Bahwa apa saja contoh qadar dan qadar? Contoh qadar bahwa sebelum kita dilahirkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan umur kita dan jenis kelamin. Contoh qadar terjadi kematian salah seorang dari anggota keluarga kita atau terjadi musibah secara tiba-tiba. 3. Apa perbedaan sunatullah dan takdir? Perbedaan antara sunatullah dan takdir adalah sunatullah adalah sebuah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, sedangkan takdir adalah hal yang tidak bisa diubah atau pasti terjadi. Oke, tepuk tangan. Jadi setelah tadi kalian sudah kerja kelompok dan sudah dibacakan hasil kerjaannya, hasil kerja kelompoknya. Sekarang kita simpulkan sama-sama ya. Apa tadi artinya beriman kepada qadar dan qadar? Siapa yang bisa simpulkan? Beriman kepada qadar dan qadar. Ada di buku.
ada